وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik untuk bisa mengisi waktu kita dengan kebaikan. Taufik itu lawannya dari khuzlan. Taufik itu lawannya dari khuzlan. Khuzlan itu ulama mengatakan tarkul aun, meninggalkan pertolongan. Sementara taufik itu pertolongan Allah. Jadi sebagaimana di dalam surah Ali Imran ayat 160 ketika Allah mengatakan yang surukumullahu fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum, jika Allah khuzlan wa yakhdhulkum man yansurukum min ba'di, siapa yang bisa menolong kalian setelah hal itu. Jadi taufik itu, ya, taufik itu pertolongan Allah, sementara khuzlan itu tarkul aun. Allah nggak menolong, ya, Allah nggak menolong. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang harus kita terus cari. Ya, dan terus kita cari. Pernah saya sampaikan, dan ini menjadi nasihat buat kita semua, bagaimana kita bisa menstimulan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti konsep takdir Ahlussunnah wal Jamaah, kita tahu ada orang-orang Jabariyah, ada orang-orang Qadariyah. Orang-orang Jabariyah, mereka meniadakan kehendak manusia. Orang-orang Qadariyah, mereka meniadakan kehendak Allah. Terus bagaimana kita mengkompromikan? Ini bicara tentang taufik. Nanti saya mengatakan apakah taufik itu sesuatu yang sifatnya given, Allah berikan, atau kita bisa usahakan. Tapi kita mau bicara dulu tentang perbuatan seorang hamba. Di dalam Quran Allah mengatakan Allahu khalaqakum wa bima ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Berarti perbuatan kita ciptaan Allah. Dan ini dipakai oleh orang-orang Jabariyah, bahwa kita dipaksa oleh Allah. Bahwa kita dipaksa oleh Allah. Baik. Konsep Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bahwa perbuatan, hari ini kita bisa ngaji misalnya, bahwa perbuatan seorang hamba itu bisa terjadi ketika ada 3 faktor. Saya pernah sampaikan seingat saya, gitu ya, ada 3 faktor. Faktor yang pertama, si hamba memiliki keinginan. Faktor yang kedua, si hamba memiliki kemampuan. Yang pertama kehendak, yang kedua kemampuan. Tapi contoh begini, ini ada lemper, ya. Perbuatan saya makan lemper itu akan terjadi ketika saya punya keinginan. Saya pengen makan lemper, tapi ternyata saya nggak punya kemampuan. Ya, saya nggak punya kemampuan. Kenapa? Karena tangan saya sakit misalnya, atau tangan saya kotor. Apakah keinginan saya yang tidak disertai dengan kemampuan itu membuat perbuatannya terjadi atau tidak? Tidak. Atau saya punya kemampuan, saya bisa makan lemper ini, tapi saya nggak punya kehendak. Terjadi atau tidak? Tidak. Saya punya kehendak dan saya punya kemampuan. Terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Belum tentu. Kan ada 3 tadi. Nah, yang ketiga ini faktor penghalang. Saya pengen makan, terus dikatakan, Ustadz itu bukan lempernya Ustadz. Artinya ada yang menghalangi. Nah, di sini nih. Berarti seseorang ketika ingin melakukan perbuatan, dia punya kehendak, dia punya kemampuan, dan Allah nanti, apakah Allah akan menghalangi dia, atau Allah akan menolong dia untuk melakukan hal tersebut? Nah, disinilah taufik. Disinilah taufik. Disinilah khuzlan. Disinilah keputusan Allah, menolong atau tidak. Contoh misalnya, pernah gak kita punya keinginan berbuat baik? Pernah dong. Ya, misalnya pengen baca Quran gitu. Punya gak kemampuan baca Quran? Punya. Selalu terjadi gak? Tidak. Kadang-kadang tidak. Ya.
Sama, kita kadang-kadang punya keinginan berbuat buruk. Kita punya kemampuan berbuat buruk. Selalu terjadi nggak perbuatan buruk itu? Tidak selalu terjadi, tapi sering. Beda sama ketaatan itu. Nah, contohnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul punya keinginan untuk mendengarkan musik. Rasul punya kemampuan. Maka Rasul titipkan kambingnya, gembalanya kepada seorang temannya. Kemudian Rasul ke kota Mekah. Tapi ketika sudah datang di tempat pernikahan, apa yang terjadi? Rasul diberikan kantuk. Dan Rasul terbangun setelah acaranya selesai. Berarti keinginan, kehendak Rasulullah ditambah kemampuan Rasulullah dihalangi oleh Allah. Allah tidak menginginkan Rasulullah melakukan kemaksiatan. Ditolong oleh Allah di sini. Nah, sampai sini bisa dipahami? Nah, ternyata pertolongan Allah itu ya akan diberikan kepada seorang hamba ketika terkonfirmasi hamba itu melakukan ibadah yang dicintai oleh Allah. Ketika seorang beribadah dicintai oleh Allah, maka Allah akan berikan pertolongan. Dalam bentuk apa? Mendukung dia untuk melakukan kehendaknya berbuat baik. Dalam bentuk apa? Menghalangi dia dari berbuat dosa. Makanya Nabi mengatakan, inna salata tanha anil fasyai wal munkar. Kenapa salat bisa mencegah keji dan munkar? Artinya ketika seorang salat, kemudian salatnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salat itu mendatangkan taufik, mendatangkan pertolongan Allah yang dengannya dia terhindar dari berbuat kemaksiatan walaupun dia punya kehendak melakukan kemaksiatan tersebut. Bisa diikutin. Nah, inilah sunnah wal jamaah. Makanya ya taufik dari Allah Subhanahu wa taala harus kita kejar. Dan harus kita syukuri, ya. Kalau orang misalnya diberikan taufik sekarang nih, kita diberikan taufik untuk ngaji. Ngaji kita dicintai oleh Allah. Allah berikan kita taufik untuk yang lainnya. Terus ya, nanti mungkin sholat zuhur berjamaah, sholatnya dicintai oleh Allah. Sore-sore kita mau ngelihat sesuatu yang haram, dicegah oleh Allah, terus begitu sampai akhirnya kita meninggal dunia. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka taufik itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kenapa? Karena kita nggak bisa melakukan ketaatan, kita nggak bisa selamat dari kemaksiatan kecuali ditolong oleh Allah. Dan ketika Allah menolong, Allah maha bijaksana. Dan ketika Allah menolong, Allah maha mengetahui. Kalau kita nggak ditolong oleh Allah selamat dari kemaksiatan, kalau kita nggak ditolong oleh Allah untuk melakukan kebaikan, maka yang harus kita lakukan suudzon terhadap diri kita. Suudzon terhadap diri kita. Kenapa? Bisa jadi Allah nggak suka dengan amalan kita. Maka Allah nggak bantu kita, Allah nggak tolong kita. Ya. Allah nggak suka ada kesombongan kita. Ya. Orang-orang yang sombong yang menggantungkan ibadahnya kepada dirinya sendiri, maka ibadah itu menggantungkan ibadahnya kepada Allah. Sebagaimana ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu Allah ya Allah kami beribadah, kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Keyakinan kita nggak bisa beribadah kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik untuk hadir di majelis ini, dan terus kita minta taufik kepada Allah. Khususnya dari sekarang kita sudah minta taufik agar Allah berikan kita kemudahan untuk maksimal di bulan Ramadan. Ya, minta tolong sama Allah dari sekarang. Ya Allah, beri aku kemampuan. Allahumma balikna Ramadan wa balik Ramadan li. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan dan berikan Ramadan untukku. Berikan aku kemampuan untuk mengisi ya Ramadan. Berapa hari lagi di Ramadan? Berapa? Sekarang berapa Sya'ban? 9 Sya'ban ya. Kalau tanggal selain Ramadan kita agak susah hafal ya. Tapi kalau Ramadan hafal. Berapa Ramadan nih? 3 Ramadan Ustaz. Masya Allah. 27 hari lagi Lebaran. Wah, lama banget itu. Tiap hari distabiluin masalahnya gitu. Hafal gitu. Ya. Sama di Ramadan itu yang kita ingat tanggal sama itu. Jadwal sholat khususnya maghrib. Hafal tuh. Kalau sekarang maghrib nih hari ini jam berapa yo?
lupa tentang coba Ramadan, maghrib jam berapa, put, langsung itu. Ya, dinotis sama dia masalahnya. Ya, mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik ya. Kajian Sofan udah bikin kajian Ramadan belum nih? Bikin dong ya, disemangatin lagi teman-teman nih. Ya kita perlu di recharge gitu ya tentang keutamaan Ramadan ya. Ya, biar semangat lagi gitu. Ya. Nanti ya masjid-masjid sekarang jarang ya. Udah kajian Ramadan nih belum belum muncul gitu. Agak sibuk kali sama yang lain atau udah hafal kali ya. Jadi ya terakhir cuma Ustaz Zainal Abidin aja masalah imsakiyah itu yang sempat rame kemarin tuh. Tapi jamaah rahimani warahmatullah. Tapi kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengambil faidah dari kitab fikih sirah yang tulis oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Zaid. Kita masuk di bab yang ketiga ya. Ini bab yang ketiga. Dua bab sebelumnya itu berbicara tentang awal kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terakhir kemarin pembahasan kita hijrah ke Habasyah. Ya itu dua bab tuh. Ya dua bab ya, dari kehidupan Rasul SAW dari sebelum Rasul lahir, kondisi di tanah Arab, kemudian sampai kenabian, dari kenabian sampai hijrah ke Habasyah, ya, sampai hijrah ke Habasyah. Nah, penulis di bab ketiga ini ya akan melihat satu pembahasan ya dari peristiwa masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an ya sampai Isra Mi'raj. Sampai Isra Mi'raj. Jadi sekitar di tahun 10 kenabian ya, tahun 10 kenabian. Kita tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu kemudian menjadi Nabi, kemudian Nabi berdakwah selama 3 tahun dalam kondisi Syria, kemudian Nabi berdakwah secara jahriyah, ya, kemudian mendapatkan penolakan dari kaum Quraisy, ya, maka Nabi kemudian meminta para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, ya, ke Habasyah. Nabi hijrah ke Habasyah, ya. Itu ya kalau kita lihat ya di tahun-tahun ketujuh kenabian, ya, tahun ketujuh kenabian. Wallahu alam bisawab, ya. Enggak, tahun kelima, ya, tahun kelima awal-awal dakwah terang-terangan itu di tahun kelima hijrah ke Habasyah. Baik. Dan kemarin kita sudah dapatkan apa yang ditulis oleh penulis tentang hijrah ke Habasyah. Berapa kali hijrah ke Habasyah? 2 kali, ya, 2 kali. Tapi sekarang dari ini, ya, kita akan lihat ya kondisi kaum muslimin. Ya nanti ada pemboikotan di dalam bab 3 ini, ya, masuknya Umar. Kenapa masuknya Umar kok diberikan satu pembahasan khusus? Karena nanti kondisi dakwah berubah ketika masuknya Umar ke dalam agama Islam, kemudian nanti ada pemboikotan, ya, kemudian nanti ada hijrah ke Taif, kemudian nanti sampai Isra Mi'raj, ya. Dan di tahun ke-10 kenabian ini ketika Isra Mi'raj, ya, Nabi SAW mengalami kesedihan yang bertumpuk-tumpuk karena di tahun itu, ya, hijrah ke Taif juga dapat penolakan. Yang sebelumnya paman Rasulullah meninggal dunia, yang kemudian diikuti dengan wafatnya Khadijah, sehingga kesedihan itu bertumpuk-tumpuk, kemudian baru Isra Mi'raj. Nah, ini di bab ketiga kita akan bahas, ya, pembahasan itu. Tapi kita akan masuk ke pembahasan tentang masuknya Umar dan Hamzah ke dalam agama Islam, ya. Karena dua ini menjadi tokoh,
Ya, dua orang ini menjadi tokoh dan memiliki kedudukan yang mulia. Ya, di masa jahiliyah yang terkait dengan kekuatannya, karismanya. Bukan dilihat dari kekuasaan. Kalau kekuasaan itu Abu Jahal, itu kekuasaan. Tapi kalau Hamzah dan Abdul Muthalib, Hamzah dan Umar bin Khattab itu dilihat dari karismanya, dari kekuatannya. Ya, baik. Kita lihat di sini. Yang pertama, ya paman Nabi SAW yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, beliau termasuk orang yang dapat gelar Sayyidus Suhada. Sayyidu Suhada, pemimpinnya para orang-orang yang mati syahid. Ya. Rasulullah SAW keponakan Hamzah. Tapi Rasulullah SAW dengan Hamzah itu saudara sesusuan. Ya. Rasul dan Hamzah memiliki ibu susuan yang sama. Masih ingat nggak kira-kira siapa? Budaknya Abu Jahal. Suaibah. Ya, Allah barik fiik. Suaibah. Yang ini dalam sebuah hadis yang dikatakan hadis ini lemah diberikan Imam Bukhari, bahwa Abu Jahal diberikan minum di neraka disebabkan membebaskan Suaibah untuk menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kebahagiaan Abu Jahal dengan kelahiran siapa? Abu Lahab, mohon maaf, kok Abu Jahal sih? Abu Lahab maksud saya. Dan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga membebaskan Suaibah untuk menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat ini Rasul dan Hamzah satu ibu susuan. Jadi Rasul dan Hamzah ini usianya nggak terpaut jauh. Ya, usia nggak terpaut jauh. Taib. Kita lihat bahwa Hamzah, ya, ketika Hamzah di halaman 192 kita bisa lihat disebutkan di dalam kitab-kitab sirah, ya, dalam kitab-kitab sirah bahwa ada seorang budak wanita dari Abdullah bin Jud'an, ya, Jud'an atau Jada'an. Masih ingat nggak nih nama ini? Pernah dengar nggak? Saya kasih clue-nya ya, nggak apa-apa sekaligus apa namanya murajaah. Dulu ada orang dari Yaman, ya, Zaidi atau Zaidi ya, dari suku Zaidi, yang dia bermuamalah dengan seorang Mekah, ya, Wa'il. Nah, tapi ternyata orang ini nggak dibayar. Orang ini nggak dibayar, sehingga orang ini naik ke atas gunung minta pertolongan. Dan disambutlah oleh orang-orang Quraisy pada saat itu untuk menolong orang dari Yaman ini, ya, untuk mendapatkan haknya, yaitu pembayaran dari Wa'il yang nggak dibayarkan. Akhirnya mereka berkumpul bersepakat untuk menolong orang ini, ya, yang dikenal dengan peristiwa Hilful Fudul. Usia Nabi itu sekitar 30-an tahun, belum menikah dengan Khadijah. Hilful Fudul. Hilful Fudul itu perjanjian kesepakatan orang-orang yang utama di kota Mekah untuk menolong orang Yaman itu, dan itu di rumahnya Abdullah bin Juda'an atau Jada'an, ya. Nanti ada Hilful Fudul. Hilful Fudul. Antum nanti buka-buka lagi, ya. Hilful Fudul itu, ya, bahkan Nabi mengatakan kalau aku diundang untuk hadir ke pertemuan semacam itu setelah aku mendapatkan Islam, aku akan datang. Nah, ini kata penulis kitab ini, jadi umat Islam itu harusnya kalau ada kebaikan dia bisa bersatu dalam kebaikan, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, ini ada seorang budak wanita Abdullah bin Jud'an, ya. Kemudian wanita ini melihat Abu Jahal bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Bukit Sofa, ya. Bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Bukit Sofa, ya. Fa'adhahu wa syattamahu wa nala minhu. Kemudian Abu Jahal itu menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal itu mencaci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak, ya, walam yukallimuhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak ngomong apapun juga. Nabi enggak ngomong apapun juga, ya. Kemudian enggak lama berselang Hamzah bin Abdul Muthalib datang
dari berburu, masih bawa busur, pakai panah, ada panahnya gitu. Nah, budak wanitanya dari Abdul bin Junan ini menyampaikan fa akhbaratu, ya, Ammatu ibnu Jud'an bima sami'at, ya. Maka kemudian budaknya Abdul bin Junan ini cerita kepada Hamzah, oh tadi tuh ya keponakan kamu tuh disakiti sama Abu Jahal begini gini 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 gini, diceritain tuh. Nah pada situ ya Hamzah yang masih anak muda, dia punya harga diri yang tinggi, marah ya. Dan memang kalau kita lihat ya Hamzah memang begitu karakternya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya Hamzah ya akhirnya masuk Islam dalam kondisi demikian, ya, dalam kondisi demikian. Hamzah datang ya menghampiri Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal bangun pengen menyambut Hamzah. Maka Hamzah ngangkat busurnya, kemudian dipukul pakai busurnya. Kepalanya Abu Jahal dipukul. Abu Jahal tokoh dipukul sama Hamzah, ya. Dipukul sama Hamzah, ya, dipukul sama Hamzah. Maka kemudian Hamzah bertanya kepada Abu Jahal. Dia bertanya kepada Abu Jahal, apakah engkau atastamihu, apakah engkau menyakiti, mencaci Muhammad? Dia tanya, apakah engkau mencaci Muhammad? Kemudian Hamzah mengatakan, wa ana ala dinihi wa aqulu ma yaqul. Aku di atas agamanya, aku mengatakan apa yang dia katakan. Ya, kalau kamu balas, ya, faraddu alayya dzalik in istata'ta. Balas ke aku. Kalau memang kamu mampu untuk membalas ke aku. Jadi pas Hamzah dengar, Hamzah nyari Abu Jahal, ketemu Abu Jahal, dipukul kepalanya pakai busur. Kemudian Hamzah mengatakan, kau telah mencaci Muhammad? Gitu. Ya. Kemudian setelah ngomong itu Hamzah mengatakan, wa ana ala dinihi aqulu ma yaqul. Faraddu alayya in istata'ta. Kata Hamzah, aku berada di atas agamanya. Langsung masuk Islam itu. Padahal belum bersyahadat. Ya. Allah berikan hidayah. Aku berada di atas agamanya. Aku mengatakan apa yang dia katakan. Kalau kamu balas, kalau mampu balas kepadaku. Maka kemudian pada saat itu, ya, ada berapa orang dari Bani Makhzum yang berdiri pengen membantu Abu Jahal, tapi Abu Jahal ya melarang orang-orang itu untuk membalas kepada Hamzah. Dan inilah ya Hamzah memeluk agama Islam dan mengikuti apa yang diucapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita lihat salah satu faidah dari kisah ini bahwa hidayah itu bisa datang dari arah yang tidak diduga-duga. Ya, Taib ini masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi masuk Islamnya bukan di pengajian ternyata. Ya, masuk Islamnya bukan di pengajian, tapi masuk Islamnya ketika mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disakiti oleh Abu Jahal. Sekarang kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Umar bin Khattab ini salah seorang yang suka menyakiti kaum muslimin. Ada sebuah kisah. Ya, ada sebuah kisah yang diceritakan oleh istri dari Amir bin Rabi'ah, yaitu Layla binti Hathmah. Layla binti Hathmah merupakan istri dari Amir bin Rabi'ah. Ya. Beliau mengatakan, ya, wallahi inna lanartahilu ila ardil Habasyah. Ya, wallahi demi Allah waktu kami pengen pergi ke Habasyah, ini jadi masuknya Umar bin Khattab itu nggak pada saat ini, ya, bukan pas ketika Amir bin Rabi'ah pengen ke Habasyah, tapi ini ada cerita sebelum masuknya Umar ke dalam Islam. Layla, istri dari Amir bin Rabi'ah, cerita waktu kami pengen pergi ke Habasyah, waqad dhahaba Amir fi ba'di hajatihi. Suaminya Amir bin Rabi'ah itu pergi untuk membeli beberapa perlengkapan. Ya. Id aqbalu Umar wa hiya ala syirqihi hatta waqafa alayya wa kunna nalqi minhu bala. Maka kemudian Layla mengatakan pada saat itu Amir bin Rabi'ah, ya, pada saat itu Umar yang masih musyrik datang dan berdiri di hadapanku. Padahal sebelumnya kami sering mendapatkan perlakuan gak enak dari Umar bin Khattab. Jadi Layla mengatakan suaminya pergi, pas suaminya pergi
Umar datang. Aduh, Umar lagi. Dan di pikiran Laila, Umar ini orang yang sering membuat nggak nyaman kaum muslimin. Umar ini orang yang sering berlaku kasar kepada kaum muslimin. Tapi pada saat itu Umar tidak melakukan hal yang demikian. Umar tidak melakukan hal yang demikian. Bahkan Umar mengatakan, innahu al-intiqalu ya Ummu Abdillah, Ummu Abdillah, emang benar kalian pengen pergi gitu. Jadi Umar ketika ketemu Laila itu kunyanya Ummu Abdillah, suaminya kan nggak ada. Laila udah ketakutan nih, pasti Umar nanti ngomongnya kasar, jangan-jangan melakukan sesuatu yang kasar. Tapi Umar nggak ngomong kasar, Umar mengatakan emang benar ente pengen pergi. Maka kemudian Laila mengatakan na'am wallahi lanakhrujanna fi ardillah adzaitumuna wa qahratumuna hatta yaj'alallahu lana makhrajan. Benar demi Allah kami sungguh akan pergi ke negeri Habasyah. Kalian telah menyakiti kami. Kami akan pergi ke Habasyah sampai Allah memberikan jalan keluar bagi kami. Kemudian Umar mengatakan sahabakumullah. Semoga Allah bersama kalian. Lihat. Umar ketika tahu Laila pengen ke Habasyah, Umar gak mencegahnya, tapi Umar mengatakan sahabakumullah. Semoga Allah menemani kalian. Semoga Allah bersama kalian. Kemudian kata Laila, aku melihat Umar yang begitu lembut yang gak pernah aku lihat selama ini. Dan aku melihat Umar pergi dengan perasaan sedih karena kami pengen pergi. Jadi itu yang dilihat oleh Laila, istri dari Amr bin Rabi'ah. Maka ketika Amr bin Rabi'ah datang, Laila berkata, ya Aba Abdillah, law ra'aita Umar anifan wa riqatahu wa huznahu alaina. Coba wahai suamiku Abu Abdillah, Amr berarti kan, Amir bin Rabi'ah, coba tadi engkau lihat betapa Umar bin Khattab itu begitu lembut dan dia sedih. Terlihat kesedihan ketika melihat kita akan pergi. Apa kata suaminya? Atau ma'ti fil Islam? Apakah kamu berharap Umar masuk Islam? Gara-gara ngelihat dia sedih kita mau pergi, kemudian kamu berpikir, jangan-jangan Umar bisa nih masuk Islam gitu. Atau ma'ti ilal Islam? Alal Islam, ilal Islam? Apakah kamu berpikir bahwa Umar itu akan masuk Islam? Apa kata Laila? Naam, benar. Kayaknya Umar bisa dia masuk Islam. Karena tadi dia lembut banget, terus sedih kita mau pergi. Kayaknya udah condong-condong nih ke Islam gitu. Itu kata Laila. Apa kata Amir bin Rabi'ah? Beliau mengatakan, "Fala yuslimul ladzi ra'aiti hatta yuslimu himaril qattab." Orang yang kau lihat tadi nggak bakal masuk Islam sampai keledainya Khattab masuk Islam duluan. Saking merasa nggak mungkin Umar masuk Islam karena begitu kerasnya terhadap kaum muslimin. Umar nggak bakal masuk Islam kecuali keledai bapaknya masuk Islam duluan gitu. Nggak mungkin keledai masuk Islam, mengatakan nggak bakal Umar masuk Islam. Umar masuk Islam. Tapi ini jamaah rahimani wa rahimakumullah peristiwa ini ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an yang bersikap lembut, dan ini bukan sebuah sikap yang biasanya yang Umar lakukan terhadap orang-orang kaum muslimin, ini membuat suaminya Laila, Amir bin Rabi'ah, nggak percaya apa yang diceritakan oleh istrinya. Bukan berarti nanti Amir bin Rabi'ah menutup kemungkinan hidayah Allah, bukan. Artinya Amir bin Rabi'ah berpikir bukan Umar nggak bakal masuk Islam, kan nggak boleh kita seperti nanti hukum laknat. Boleh nggak kita melaknat seseorang? Boleh nggak melaknat? Laknat itu apa? Menjauhkan dari rahmat. Rahmat itu apa? Menjauhkan dari laknat. Antum bolak-balik terus. Rahmat itu kalau datang sendirian berarti ampunan dan hidayah. Ampunan untuk dosa yang telah lalu, hidayah untuk kehidupan yang akan datang. Maka orang yang melaknat, orang yang menjauhkan
seseorang dari ampunan dan hidayah Allah. Dan ini dilarang. Karena ampunan dan hidayah Allah itu cuma milik Allah. Sebagaimana ketika Nabi melaknat 3 orang kan, Allahumma an fulan wa fulan wa fulan, Allah turunin ayat, walaisa laka minal amri syai'. Kau enggak punya urusan di dalam hal ini. Yang ternyata 3 orang itu pada akhirnya masuk Islam. Ya, ini hak Allah gitu. Nah, Amir bin Rabi'ah bukan dalam hal itu gitu. Cuma Amir bin Rabi'ah bilang, nggak mungkin banget deh gitu. Ya, ngelihat kenyataannya seperti itu. Bukan sedang menutup hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tahu bahwa Umar bin Khattab tadi saya katakan memiliki kedudukan yang penting di tengah bangsa Quraisy sebagaimana Abu Jahal. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma aizzal islama bi ahabi hadaini rajulaini. Ya Allah, muliakanlah Islam, a'izzal islama, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang lebih engkau cintai dari kedua orang ini, ya Abi Jahal, ya, au bi Umar ibni Khattab, Abu Jahal atau Umar bin Khattab, ya. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Jadi 2 Umar, yang satu Umar bin Khattab, yang satu Amr bin Hisham. Ya. Taib. Nabi SAW ya juga kadang mendoakan Umar bin Khattab secara khusus. Sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan Allahumma aizzal Islam bi Umar bin Khattab khassah. Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khattab secara khusus. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar yang masuk Islam itu setelah dari hijrah Habasyah yang pertama, karena Laila dan Amir bin Rabi'ah itu ikut kloter pertama hijrah ke Habasyah. Dan di sini disebutkan oleh penulis bahwa Umar bin Khattab itu masuk Islam ba'dal islami Hamzah bi 3 ayyam, 3 hari setelah Hamzah. Wah, ini kemenangan yang besar buat kaum muslimin. Hamzah masuk Islam aja, itu kaum muslimin udah alhamdulillah, ditambah Umar masuk Islam. Ya, jadi pas saat itu benar-benar ya dapat apa ya? Dapat booster gitu. Karena 2 orang yang mulia ini masuk Islam dalam waktu yang sangat berdekatan, hanya 3 hari. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekarang akan kita lihat tentang detik-detik Islam, detik-detik masuknya Umar ke dalam Islam, ya. Dan ini disebutkan oleh penulis banyak versi tentang keislaman Umar, sebab keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Tapi yang menarik kata beliau, ya, kata penulis rahimahullah, yang menarik bahwa bukan sekedar peristiwa masuk Islamnya, tapi kondisi, ya, Umar setelah masuk Islam. Islam itu merubah Umar. Ya, jadi harus kita perhatikan gini. Kekuatan ini juga entar kita lihat sama anak kita, Pak, ya. Anak itu kuat, itu potensi. Tapi nanti yang mengarahkan potensi ini ke kanan atau ke kiri itu iman. Ya. Umar bin Khattab ketika masuk Islam, potensinya dia itu nggak hilang, tapi mengarah kepada yang lebih positif gitu. Nggak kemudian Umar pas masuk Islam langsung jadi cupu gitu. Enggak gitu. Tetap Umar gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat anak, misalnya anak itu suka, kalau ngomong itu bisa dimultitafsirkan sama dia gitu. Itu potensi. Ya, potensi sebagai seorang negosiator. Nah, itu potensi. Tugas kita bukan menghilangkan potensi, tapi tugas kita mengarahkan potensi, dan mengarahkan potensi ini pakai iman. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia masuk Islam, dia tetap perkasa nggak? Tetap perkasa. Ketika masuk Islam, dia tetap wibawa nggak? Tetap wibawa. Ketika masuk Islam, dia tetap kuat nggak? Tetap kuat. Tapi potensinya berubah kepada yang baik. Kenapa? Dan yang mengarahkan potensi ini iman. Yang mengarahkan potensi ini iman. Gitu. Ya. Ada orang pinter, tapi kalau nggak diberikan iman, potensi ngerusak ntar. Nah, itu kayak koruptor,
Orang-orang pintar nggak Pak? Pintar tapi nggak ada iman. Coba kalau ada iman, dia bisa melakukan hal yang baik gitu. Ya. Taib, ini jamaah rahimani wa Allah. Di sini dikatakan Ibnu Ishaq mengatakan ya dari Abdurrahman bin Haris dari sebagian keluarga Umar ya berkata Umar mengatakan lama aslamtu tilkal lailah ketika aku masuk Islam di malam tersebut. Jadi Umar sendiri yang cerita nih. Umar yang cerita ini riwayat dari Ibnu Ishaq. Ya, ketika malam itu aku masuk Islam, aku mengingat siapa-siapa aja di antara penduduk Mekah yang selama ini paling memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akan aku datangi dan aku beritahukan padanya bahwa aku telah masuk Islam. Jadi orang masuk Islam diem-diem. Umar pas masuk Islam nyari, ini orang yang paling enak sama Rasulullah siapa ini? Ya, orang yang paling benci sama Rasulullah siapa nih? Dan orang itu jadi target untuk dikabarkan bahwa Umar udah masuk Islam. Coba, kalau yang lain kan masuk Islam diem-diem. Umar nyari siapa yang paling resek nih? Ya. Kemudian ya orang yang berpikir, yang terpikir dalam benakku adalah Abu Jahal. Orang yang terpikir dalam benakku fa'aqbaltu hina asbah. In asbahtu hatta darabtu alai babahu. Fa kharaja Abu Jahal. Dia datang coba ke Abu Jahal. Oh iya, Abu Jahal yang paling raksi nih sama Rasul sallallahu alaihi wasallam nih. Datang nih, diketuk pintunya. Ya. Kemudian Abu Jahal keluar, fa kharaja Abu Jahal, faqala dia mengatakan, "Marhaban wa ahlan ya ibna ukhti ma jabik." Selamat datang wahai anak saudariku. Apa yang membuat kamu datang kepadaku, Abu Jahal? Umar mengatakan apa? Jitu la ukhbiruka anni qad amantu billahi wa rasulihi wa sadaqtu bima ja'a bihi. Ya. Aku datang untuk ngabarin kalau aku udah beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulnya Muhammad SAW, dan aku benarkan apa yang datang dari Muhammad SAW sebagai seorang Rasulnya. Wa darabal bab fi wajhihi. Ya, kemudian Abu Jahal langsung batang, pintu dibuka, Umar, qabbahaqallahu. Ya, semoga Allah menjelekkan kamu dan Allah jelekkan dengan maksud yang kamu bawa kepadaku. Ya, semoga Allah jelekkan kamu seburuk kabar yang kau bawa kepadaku. Marah Abu Jahal. Lihat, Umar resek juga gitu ya. Dia pengen orang itu sewot juga gitu. Jadi disamperin malah. Bro, gue udah masuk Islam bro gitu. Masya Allah gitu. Ya. Kemudian juga ada cerita ketika Umar masuk Islam. Ini juga dari Ibnu Ishaq ya. Diceritakan dari Nafi, yaitu mantan budak dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Ya, ini mantan budak dari Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sendiri yang berkata. Jadi ini ada mantan budaknya cerita sama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar yang cerita tentang pengalaman budaknya waktu Umar masuk Islam. Ya. Umar berkata, "Ai Quraisyin an qala lil hadits." Siapa orang Quraisy yang mulutnya lemes, yang suka ngomong kemana-mana gitu. Apa kalau sekarang? Ya. Apa pokoknya orang yang kalau di sini tuh an qala lil muhadits ya, an qala lil hadits, orang yang suka banyak bawa berita. Mungkin ya orang yang followernya banyak ya. Influencer ya, gitu, influencer gitu. Ya, lemes dia. Ya. Kemudian diberitakan bahwa Jamil bin Muammar al-Jumahi. Ada tuh Jamil tuh. Oh, Jamil tuh kalau dengar kabar, dia tuh langsung tuh gitu. Pokoknya kalau Jamil dengar kabar, itu hampir semua nanti Mekah tahu besok. Ya. Kalau yang lain dengar kabar belum tentu kesebar, tapi kalau Jamil dengar kabar, itu semua bisa tahu gitu. Maka Umar datang ke Jamil masih pagi-pagi banget ya. Kemudian Umar ya bertemu Jamil dan dia berkata kepada Jamil ya, "Wahai Jamil, anni aslamtu wa dakhaltu fi dini Muhammad." Ya, Jamil, ya, aku sudah masuk ke agamanya Muhammad. Ya, aku telah
beragama Islam. Ya, pada saat itu Jamil nggak ngomong apapun juga. Ya, Jamil nggak ngomong apapun juga. Pas Umar ngomong gitu, ya, Jamil nggak ngomong apapun juga, tapi dia langsung cabut sambil bawa selendangnya. Ya, Umar kemudian ngikutin dari belakang. Ini orang ngapain nih? Dikasih tahu, nggak ngerespon gitu. Ah, yang masa bener ini? Enggak, diem, langsung cabut dia. Ya, dia harus berpikir, saya harus jadi pembawa berita pertama tentang berita ini. Dia langsung cabut, diikutin sama Umar bin Khattab. Ya, maka dia berdiri tepat di depan pintu masjid dan dia mengatakan, ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ya, ketahuilah bahwa Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Bikin pengumuman. Akhirnya semua orang tahu bahwa Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Jadi lihat, Umar masuk Islamnya terbuka, Umar waktu menghijrah pun terbuka. Ya, subhanallah. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang ketika yang sikap Umar terhadap orang-orang Quraisy, ya, ketika Umar masuk ke dalam Islam, dan ini membawa, ya, pride-nya kaum muslimin naik. Jadi orang Quraisy agak minder-minder juga. Ada dua jagoan di sini. Ada Hamzah dan ada Umar. Subhanallah. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini terkonfirmasi, ya, salah satu dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mazilna izzatan mundu aslama Umar. Kami senantiasa merasakan punya harga diri semenjak masuk Islamnya Umar. Tuh. Jadi lebih pede juga sahabat ketika Umar masuk Islam. Makanya peristiwa masuk Islamnya Umar dan Hamzah ini dicatatkan oleh para ahli sejarah, oleh para ulama sirah. Kenapa? Karena itu merubah peta dakwah gitu. Paling nggak bisa lebih percaya diri walaupun siksaan tetap ada gitu. Begitu juga ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiallahu an, ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang merupakan hadis, ya, Imam Bukhari, ya, lihat Imam Bukhari. Rasul mengatakan kepada Umar, walladzi nafsi biyadi, ma laqiyaka syaitan salikan fajjan qattun illa salaka fajjan ghaira fajjik. Kata Rasulullah SAW, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, setiap kali setan bertemu kamu sedang melewati suatu jalan, maka dia melewati jalan lain, ya, selain dari jalanmu. Lihat. Jadi setan aja kalau ketemu Umar minggir. Ya. Kalau Umar lewat setan minggir, kalau kita lewat setan kumpul. Aduh, subhanallah. Ya, nauzubillah, subhanallah. Ya. Taib. Ketika Umar masuk Islam atau menyatakan diri masuk Islam, ya, dia datang ke rumahnya Arqam bin Abil Arqam, dan di situ sudah ada Hamzah pada saat itu. Ya, sudah Hamzah pada saat itu. Ya, dan pada saat itulah kemudian Umar menyatakan dirinya masuk Islam. Ini masuk Islam dua sahabat mulia itu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Baik, sekarang kita lihat pelajaran yang bisa kita ambil dari masuknya Islam dua hamba Allah ini. Di sini, ya, penulis ingin melihat satu hal berdasarkan surah Al-Baqarah 216. Ya. Pada saat Hamzah masuk Islam, apa yang Rasulullah alami pada saat itu? Sesaat sebelum Hamzah masuk Islam, Rasulullah sedang dicaci. Rasul disakiti oleh Abu Jahal. Tapi bukankah itu takdir Allah? Maka Allah, penulis mengatakan, maka Allah, ya, di dalam ayatnya mengatakan asa wa asa an taqru syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu padahal itu baik buatmu. Artinya apa, jemaah? Ya, keburukan yang menimpa Rasulullah ternyata menjadi pintu terbukanya kebaikan Islam. Dengan apa? Masuknya Hamzah.
secara kenyataan, kalau pas saat itu Rasulullah nggak dicaci oleh Abu Jahal, Hamzah masuk Islam nggak? Kebaikan buat Islam bertambah nggak ketika Hamzah belum masuk Islam? Enggak. Tapi ketika Rasul disakiti, maka Allah bukakan pintu kebaikan. Jadi buat kita baca kisah ini, jangan pernah merasa sedih ketika dapat musibah. Jangan merasa sedih. Karena Allah bukakan. Taib, ana mau tambahkan. Doa yang paling sering kita minta apa? Doa menurut kita, permintaan yang paling kita butuhkan dan paling sering kita mintakan. Minta apa? Apa? Istiqomah. Minta hidayah supaya bisa istiqomah. Coba antum buka surah At-Taghabun ayat 11 ketika Allah mengatakan ma asabaka min musibatin illa biidznillah, dan tidaklah musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Fama yu'min billah yahdi qalba, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah berikan hidayah di hatinya. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Barang siapa yang beriman, musibah itu datangnya dari Allah dan dia bersabar, maka Allah berikan yang lebih baik dari dunia yang hilang. Itu apa? Hidayah di hati. Subhanallah. Jemaah, kalau misalnya gini, ada orang nih datang ke kita, Pak minta kerja dong, Pak minta kerja dong, Pak nggak punya duit nih, minta kerja tiap hari gitu. Terus sama kita, ya udah nih ada nih perusahaan yang butuh nih, lamar ya ke sana ya. Enggak, males jauh. Kira-kira kita kesel nggak? Resek banget ente. Dari kemarin minta kerja, sekarang dikasih peluang, bilangnya males. Sama kayak kita Pak, kalau kita mengeluh dapat musibah. Bukankah musibah itu pintu hidayah? Yang selama itu kita minta, kenapa kita tutup? Kenapa kita tutup dengan tidak ridha terhadap musibah Allah? Demi Allah, musibah itu pintu hidayah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taghabun ayat 11. Jangan tutup. Jangan tutup. Kan kita minta, kok kita tutup? Subhanallah. As-santahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi ya musibah itu yang kita benci akan mendatangkan banyak kebaikan, salah satunya hidayah Allah. Tapi ini yang pertama. Ya. Yang kedua, kita lihat bahwa kitab-kitab sirah mengatakan awalnya keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib ya karena terdolong oleh rasa harga dirinya, ya nggak mau keluarganya dihina dan orang lain. Tapi dengan itu Allah kemudian melapangkan hatinya untuk menerima agama ini. Ini bisa jadi orang masuk Islam pertama tujuannya bukan karena Allah, ya tadi karena harga diri, ya karena kebanyakan apa? Bisa jadi dia masuk Islam awalnya bukan karena pemahaman, tapi apa? Karena mau nikah, ya. Ya, maka bisa jadi setelah dia nikah jadi baik. Anas bin Malik mengatakan, inna kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya. Kata Anas bin Malik, ya sesungguhnya pada zaman dulu ada sebagian orang yang masuk Islam hanya mengharapkan keuntungan dunia. Ya karena pengen kawin, pengen nikah. Fama yuslimu hatta yakunul Islam ahabba ilaihi minad dunya wa ma'aliha. Sampai kemudian ya dia menjadikan Islam sesuatu yang lebih dicintai dari dunia. Dia masuk Islam karena dunia. Pada akhirnya dia mencintai Islam lebih besar ketimbang cintanya terhadap dunia. Dan ini terjadi. Ya, dan ini terjadi. Maka penuntut ilmu itu kadang-kadang awalnya juga untuk dunia. Tapi karena dia paham, kemudian menimbulkan cinta kepada Allah, kemudian menimbulkan takut kepada Allah dari ilmunya, lama-lama akhirnya membuat dia ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ya, sebagaimana Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, kunna natlubul ilma lidunya. Kami dulu pertama-tama nuntut ilmu itu untuk dunia, ya. Kemudian ilmu yang menuntut kami kepada akhirat. Ilmu yang menuntut kami kepada akhirat. Ya, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini pentingnya kita terus belajar dan memperbaiki niat. Ya nanti ilmu kita
mendidik kita. Maka anak-anak kita misalnya, ini anak sekolah kalau nggak dikasih hadiah nggak mau ngafal gitu. Ya bisa jadi, jangan anak kita. Hasan al-Basri aja ngomongnya begitu. Ya, kunna natlubul ilma di dunia. Dulu kami nuntut ilmu untuk dunia. Ya. Bahkan Sufyan al-Thawri mengatakan bahwa Hubab bin Abi Qatib mengatakan, "Talabna hadzal amr wa laysa lana fihi niyatan, thumma ja'at an-niyah ba'd." Kata Hubab bin Al-Qatib, awalnya kami nuntut ilmu ini tanpa dibarengi suatu niat apapun. Sesudah itu niat baru datang kemudian. Ini menunjukkan yang penting orang itu mau dulu aja gitu. Ya, nanti Allah yang bimbing dia. Tadi kan kita nggak tahu, bisa jadi misalnya dia orang anak kita masih sholat gitu, nggak usah kita kritisi hatinya. Oh kamu niat bukan karena Allah. Kalau kita tahu dia niatnya bukan karena Allah, terlihat kita bimbing, jangan kita vonis. Ya, karena bisa jadi satu sujudnya yang saya katakan tadi, satu sujudnya yang diterima oleh Allah, yang Allah kemudian cinta dengan sujud itu menjadi hidayah dia akhirnya. Nah ini buat kita yang sudah paham teorinya dan kita berusaha untuk ikhlas. Agar Allah datangkan kepada kita kebaikan setelahnya, kebaikan setelahnya, kebaikan setelahnya. Nah ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga kata penulis, ya, fanatisme kesukuan tidak selamanya tercela. Kalau memang fanatisme itu diberdayakan untuk kepentingan agama dan meninggikan kalimat Allah, ya. Jadi kayak tadi kan Hamzah itu fanatisme kekeluargaan kan. Bahkan kalau kita lihat sebelum pembahasan awal, antum masih ingat ya? Sebutin deh salah satu kenapa Jazirah Arab dipilih oleh Allah sebagai tempat penyebaran agama Islam. Masih ingat gak alasannya apa? Yang pertama apa? Dia berada di posisi di tengah-tengah bumi sehingga kemanapun dekat. Terus apa lagi kira-kira? Adanya tidak pernah dijajah sehingga dia tidak punya warisan pemikiran. Umatnya umat yang di atas keluguan, bukan di atas syubhat pada saat itu. Terus apa lagi? Orangnya fanatismenya tinggi. Dan kita lihat ternyata dakwah ini pun yang dibawa oleh Nabi SAW itu banyak tertolong oleh fanatisme. Nanti kalau kita lihat di boikot massal, di boikot boikot umum, ketika Nabi diboikot, itu kekeluargaan itu menolong Nabi SAW. Ya sebagaimana ya Hamzah, nanti sebagaimana Abu Thalib. Ya. Jadi fanatisme tidak selamanya tercela kalau memang fanatisme itu untuk membantu ya dakwah. Ya seperti misalnya ya kalau di sebuah daerah, udahlah dai yang kita taruh di situ dai yang berasal dari daerah situ. Oh, ini fanatisme? Enggak. Karena kalau orang asli Akamsi yang berdakwah itu bisa lebih diterima dari sisi bahasa, ya dari sisi apa namanya nilai-nilai kemasyarakatannya. Dia tahu gitu. Nah, tapi ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian yang keempat, kita lihat ada keutamaan ya dari fadilah menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Diberikan hidayah. Coba antum perhatikan di sini. Hamzah dapat hidayah Islam. Ya, sebab lahirnya apa? Belajar? Bukan. Apa yang membuat Hamzah masuk Islam? Menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa mendatangkan hidayah. Menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa mendatangkan hidayah. Nah, sekarang Rasul udah enggak ada. Bagaimana cara kita menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul udah enggak ada. Hamzah menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam kan? Ya, pas nolong Rasulullah langsung pada saat itu Allah bukakan hatinya untuk menerima hidayah. Ya. Ini reward karena menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan hidayah. Nah, buat kita sekarang Rasul udah enggak ada. Terus bagaimana kita menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kira-kira? Menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu bisa mendatangkan
hidayah. Itu bisa mendatangkan hidayah. Baik, kita coba buka surah An-Nur. Ayat 54. Ya. Maksudnya ini selaras dengan firman Allah di surat An-Nur ayat 54. Ketika Allah berfirman, "Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul." Katakanlah Muhammad, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Fa in tawalau fa inna ma 'alaihi ma humila wa 'alaikum ma humiltum. Ya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu apa yang diwajibkan bagi kamu. Setelahnya ini yang jadi catatan. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Lihat. Jadi menolong Rasulullah yaitu menolong sunnahnya. Taat kepada Rasulullah ternyata di dalam surat An-Nur ayat 54. Ketaatan kepada Rasulullah itu sebab mendapatkan hidayah. Maka kita lihat itu kalau kajian-kajian sunnah itu gampang membuat orang misalnya meninggalkan riba. Kenapa gitu? Kok dulu kita ngaji bertahun-tahun di kamar-kamar yang lain gitu, kayaknya sama hal-hal yang begitu biasa-biasa aja gitu. Senin Kamis rajin tapi masih riba pas ngaji sunnah. Ya, kecintaan kita kepada Islam, ya, ketaatan kita kepada Allah itu kok bertambah gitu. Kenapa? Bukan hebat ustadz-ustadznya, bukan. Tapi janji Allah, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kau ikut taat kepada Rasul, maka kau akan mendapatkan hidayah. Ini jemaah rahimani wa rahmatullah, faidah yang bisa kita dapatkan dari masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Thalib disebabkan Hamzah menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berikan hidayah kepada hati Hamzah. Buat kita sekarang, tolong Rasulullah dengan cara apa? Menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya Allah akan berikan hidayah kepada kita. Mungkin kita sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita lanjutkan ya di pertemuan selanjutnya kalau ada ya, di pembahasan tentang pelajaran dari masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya pikir di Hamzah sudah, nanti tinggal Umar. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, saya mau tanya, jika ada seorang muslim melaknat saudara muslim, apa tanggapan kita Ustaz? Nasihati. Yang pertama bisa jadi dia nggak tahu. Misalnya ketika kemarin waktu yang paling sering itu ketika Ahok, Ahok terlaknat, kita nggak boleh gitu, ya nggak boleh. Bisa jadi dia nggak ngerti. Bisa jadi dia nggak ngerti kalau melaknat itu nggak boleh. Bisa jadi nggak ngerti karena dia nggak ngerti makna laknat. Ya, jadi bagaimana tanggapan kita? Ya, dilihat dulu. Kalau dia sudah reda, kita doakan, kita minta kepada Allah agar hatinya dilembutkan, baru kita nasihati, kita jelaskan. Ya, karena bisa jadi karena nggak paham. Ya, insya Allah kalau dia paham, dia juga nggak akan melakukan hal itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apa Ustaz di sini? Jika kita punya masalah, disunahkan untuk salat dan meminta pertolongan kepada Allah.
Salat apakah itu Ustaz? Taib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat apa? Salat mutlak. Yang penting bukan di waktu yang terlarang. Ya, misalnya kita dengar kabar gitu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu, langsung kita salat, boleh. Boleh. Dengar misalnya anak kena musibah, la samahullah. Istri kena musibah, la samahullah. Atau yang lainnya. Kemudian kita bingung, nggak bisa nolong gitu. Maka apa yang kita lakukan? Salat dulu, salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Salat apa? Salat mutlak. Ya minta tolong kepada Allah ya dengan salat itu maksudnya. Jadi salat apa? Salat sunnah mutlak. Jadi kita minta tolong kepada Allah dengan melaksanakan salat. Wallahu a'lam bishawab. Dari yang ikhwannya ada? Cukup insyaallah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.